Kalau kita tidak membayar, maka tidak akan masuk ke BI checking. Dan kita tidak bisa membayar untuk melunasi pinjaman online, maka tidak terkena sanksi hukum karena pinjaman itu akan dibatalkan di pengadilan. Banyak sekali perusahaan fintech sudah menjamur di Indonesia dan pastinya pasar yang dituju adalah masyarakat menengah ke bawah dengan iming-iming dana cepat ya. Tentunya simple, mudah, hanya melalui aplikasi HP dan cepat ya. Dan masyarakat tidak berpikir tentang risikonya. Bunga besar, potongan pinjaman juga besar. Apabila menunggak, akan disebar ke seluruh kontak telepon. Cara penagihannya yang kasar. Teman kantor dan atasan tempat kerja menjadi resah. Jadi itulah risikonya. Pengen dana cepat, pasti risikonya seperti itu. Tapi bagi Anda yang memiliki masalah dengan pinjaman online, jangan khawatir. Saya Ego akan memberikan solusi tentang semua permasalahan yang Anda hadapi, terutama dengan pinjaman online. Di sini pinjaman online kita bisa tidak membayar dan BI checking juga aman kita. Saya akan memberi penjelasan tentang ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, tanda jempolnya, dan share kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda semuanya. Ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, cek izin fintech tersebut legal atau ilegal. Yang kedua, bagaimana proses penagihannya. Yang ketiga, bagaimana cara ngelapornya. 3 ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, cek izin fintech tersebut legal atau ilegal. Cara mengeceknya bagaimana? Kunjungi situs ojk.co.id. Nanti kalian scroll ke bawah dan tulis perusahaan fintech terdaftar dan berizin di OJK. Kalian klik, nanti kelihatan daftar-daftarnya. Kalau ada nama perusahaan fintech tersebut, berarti legal. Kalau tidak ada nama perusahaan fintech tersebut, berarti ilegal. Atau kalian bisa ngecek juga di website ojk.co.id. Nah, di saat kalian sudah masuk di web OJK itu, klik berita dan kegiatan. Setelah itu, klik publikasi dan klik daftar fintech terbaru. Nah, di sini kalian akan melihat nama-nama fintech yang legal dan terdaftar di OJK. Kalau perusahaan fintech tersebut tidak terdaftar, nah di sini celahnya. Kalau kita tidak membayar, maka tidak akan masuk ke BI checking. Data kita tidak ada di BI checking. Loh, kok bisa? Bagaimana mau masuk BI checking? Sedangkan perusahaan pinjaman online itu tidak terdaftar. Kalau dia mendaftarkan, bahaya, resiko bagi perusahaan itu. Dia akan ditegur sama OJK. Jadi data kita aman. Anda tidak perlu khawatir takut BI checking, tidak bisa meminjam ke tempat di bank lain, tidak bisa mengajukan kredit tempat lain. Semuanya aman. Ciri lain untuk mengetahui fintech ilegal ada 2. Yang pertama, suku bunga di atas ketentuan AFPI, Asosiasi Fintech Permodalan Indonesia. Maksimal bunga yang diberikan adalah 0,8% per hari. Yang kedua, denda maksimal 100% dari sisa pokok pinjaman. Jadi pinjaman kita misalnya 1 juta. Denda keterlambatan 1 hari atau 10 hari, 20 hari, 30 hari tidak boleh lebih dari nilai 1 juta. Itu yang ditetapkan oleh AFPI yang ditunjuk oleh OJK. Untuk perusahaan fintech ini sudah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi informasi. Jadi kesimpulannya, kalau ilegal dan kita tidak bisa membayar untuk melunasi pinjaman online, maka tidak terkena sanksi hukum karena pinjaman itu akan dibatalkan di pengadilan. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu OJK. Batas maksimum pemberian bunga, contoh seperti tadi 0,8.
Perusahaan fintech tidak boleh memberikan bunga di atas 0,8 per hari. Dan denda tidak boleh melebihi 100% dari sisa pokok pinjaman. Apabila perusahaan fintech berani membawa ke jalur hukum, maka perjanjian itu bisa dibatalkan oleh pengadilan. Dikarenakan suku bunga di atas ketentuan undang-undang, ditambah lagi pinjol atau pinjaman online tidak memiliki izin dan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang sudah ditentukan oleh OJK. Ingat, hukum perdata tidak bisa jadi pidana, dan apabila kalian tidak mampu membayar, tidak ada sanksi atau tidak akan dipenjara. Misal kalian berhadapan di pengadilan dengan perusahaan fintech yang ilegal ini, itu semua perjanjian akan dibatalkan. Dan bagaimana kalau perusahaan fintech yang legal tapi bunganya di atas ketentuan yang ada ya? Maka apabila masuk ke pengadilan, maka suku bunganya akan diturunkan oleh pengadilan ya. Suku bunga yang sudah ditetapkan oleh AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, maksimal 0,8% per hari dan denda maksimal 100% dari sisa pokok. Jadi aman kan? Tapi tetap saja namanya hutang tetap harus kita bayar. Tapi kapan bayarnya? Tunggu kalian ada uang nih. Kalau debt collector datang ke rumah, nggak usah khawatir. Sekarang tidak perlu lagi takut sama debt collector yang notabene dari perusahaan fintech yang ilegal. Yang kedua, bagaimana cara penagihannya? Penagihan tetap mengacu kepada Surat Udaran BI nomor 14 tahun 2012 tentang etika penagihan. Tidak boleh di atas jam 8 malam atau di bawah jam 8 pagi. Tidak boleh menagih selain debitur dan lain-lain. Nah, yang sering dilakukan oleh perusahaan fintech yang ilegal, cara penagihannya biasanya yang pertama menghubungi kerabat dekat, atasan, teman yang ada dalam kontak HP, semuanya di SMS bahwasanya kalian belum membayar hutang atau pinjamannya ya. Yang kedua, biasanya dilakukan dengan penyebaran foto yang berbau pornografi. Yang ketiga, intimidasi ke seluruh kontak HP. Ya, kita yang punya pinjaman, kenapa teman kita yang ditagih? Dan banyak lagi cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Itu cara-cara fintech ilegal. Tapi kalau yang legal, dia menggunakan jasa pihak ketiga untuk penagihan debt collector. Debt collector itu sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan bagaimana cara menagih, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, di sini adalah perbedaan dari fintech legal dan ilegal yang berizin atau tidak berizin. Nah, yang ketiga, bagaimana cara ngelapornya? Lapor ke aparat penegak hukum. Lakukan cara ini. Sebelum melapor, pastikan kalian antisipasi ke teman-teman kalian, SMS atau WA ke teman-teman kalian semuanya, bilang bahwa kontak saya dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang kalian lakukan ya. Setelah itu, kalian datang ke kantor polisi. Kumpulkan bukti-bukti ancaman, intimidasi dari SMS dan WA. Kalian lihat SMS-nya apa ya? Apakah mempermalukan, ataukah pengancaman, ataukah intimidasi, ataukah pornografi? Nanti kalian bisa lapor ke polisi dengan membawa bukti-bukti yang sudah kalian persiapkan. Melapornya ke kantor polisi mana? Ke kantor polisi terdekat aja. Nggak usah jauh-jauh. Ada polsek-polsek, polres-polres, mana yang terdekat ya di tempat kalian. Kalian datangin. Selain lapor polisi, ada cara lain untuk melapor. Lapor melalui sistem resmi OJK. Di alamat ada di bawah ini. https://konsumenojk.co.id, dan bisa juga melalui Twitter atau aduan konten. Tapi di sini tetap saja saran saya secara pribadi, apabila hutang ya tetap harus dibayar.
dan tunggu kalian punya uang. Kalian bisa minta negosiasi masalah bunga dendanya itu. Pinjam 1 juta nanti dibalikin 5 juta ya. Kalian jangan mau. Kan sudah ada ketentuannya. Maksimal denda adalah 100% dari sisa pinjaman. Itu saja yang kalian harus pegang. Syukur-syukur dengan negosiasi itu kalian bisa minta pemotongan pokok. 1 juta bisa kalian mengajukan 600.000. Dan yang mesti kalian ingat, posisi tawar kalian itu adalah posisi yang kuat ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Tapi ingat, hutang adalah hutang, tetap harus kalian bayar. Kapan? Tunggu kalian punya uang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.